Oh, gitu ya. Ya, kok tumben gitu P2 SDM biasanya Talk chair ya. top chair kok ini agak Ini kurang bagian SPMI ya. bagian SPMI-nya. Iya, Tapi kita dikuasai teknologi nggak bisa berbuat apa-apa ini. iya Prof. Emang jadi ketergantungan ya Prof ya. Aduh, Mak, Baru 96 masuk. ya masuk baru 96. Pak Warkito bisa dimulai Pak. Silakan Baik. Pak. Baik, Oh, baik. Selamat Prof. sore, Tony, Prof. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Permohonan maaf dari kami dari Pusat Pengembangan SDM BPM IPB. Memang hujannya sangat deras Bapak Ibu di sini, hujan petir. iya. Jadi kami mohon maaf tidak bisa mengelakkan ya Bapak Ibu untuk pada sore hari ini. Kami tadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah membuka kata pengantar seminar budaya mutu dikti tadi ya istilahnya ya, SPM dikti gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat walaupun kondisinya seperti tadi ya terganggu. Yang kami hormati Pak Profesor Johannes Gunawan, kami persilakan untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan baru di dalam program MBKM. Kami persilakan Prof. Ya, baik, terima kasih Pak Warsito. Mohon izin untuk share screen. Ya, baik. Pak Warsito yang saya hormati, ada Pak Woni, ada Pak Endi, ada Bu Meta tadi, ada Pak Dadan, ada Prof. Siap, Prof. Maksud. Ya, baik. Jadi, walaupun di dalam flyer disebut SPMPT dalam era MBKM, ya tadi sudah saya kemukakan sebaiknya menggunakan SPM Dikti, ya, karena PT-nya itu adalah perguruan tinggi. Nah, Ibu dan Bapak, saya akan coba seringkas mungkin menjelaskan karena sebagian terbesar saya kira Ibu dan Bapak sudah pernah mendengarnya, sehingga saya akan lebih menekankan pada calon-calon kebijakan baru yang akan diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini saya judulnya saya berikan Membangun Budaya Mutu di Era MBKM. Mohon maaf. Serta link and match. Ya, mengapa link and match ini dikemukakan, ditonjolkan karena link and match ini itu sedang digalakkan khususnya untuk di jenis pendidikan vokasi ya. Nah, kalau di awal-awal Pak Menteri ini menjabat itu sering disebut sebagai pernikahan atau perkawinan massal ya, link and match ini. Tapi kemudian dalam salah satu dengar pendapat dengan Komisi 10 meminta supaya tidak lagi digunakan istilah perkawinan atau pernikahan massal. Ya. Maka digunakan istilah yang ada di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang Dikti ya, nomor 12 tahun 2012. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan karena seperti saya tulis di sini, sekarang ini sedang diproses, saya kira Ibu dan Bapak sudah banyak juga yang mendengar, ada rancangan Permendikbud tentang SPM Dikti. Jadi pengganti dari Permendristek Dikti, ya ini Permendikbud, jadi rancangan Permendikbud. Gini Ibu dan Bapak, nantinya karena kementeriannya berubah, dulu bercerai, sekarang rujuk lagi gitu ya menjadi Permendikbud, jadi Kemendikbud, maka seluruh Permendristek Dikti tentu harus disesuaikan menjadi Permendikbud. Nah, Permendikbud yang relevan dengan urusan kita yaitu penjaminan mutu
itu adalah dulu Permendikbud Dikti nomor 62 tahun 2016. Ya. Nah, itu akan segera diganti dengan Permendikbud, ya, moga-moga rencananya sih tahun lalu itu sudah beres, tapi entah mengapa sampai sekarang belum kunjung terbit, karena harmonisasi internal itu sudah dilakukan dan sudah selesai. Mungkin sekarang sedang ada di Kemenkumham. Ya. Jadi ini adalah Permendikbud tentu nanti tahun 2021 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ya, ada beberapa hal yang berubah, Ibu dan Bapak. Ya, yang khususnya adalah mengenai PD Dikti nanti. Itu akan saya sampaikan juga. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai rancangan Permendikbud, ya, yang relatif baru, belum keluar dari Kementerian Pendidikan. Kemarin saya masih diminta bersama Prof. BNW untuk menyelaraskan kembali, yaitu Permendikbud tentang pendidikan vokasi. Jadi Permendikbud tentang pendidikan vokasi ini mengatur pendidikan vokasi dari pendidikan dasar dan menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, yang kami tangani sebetulnya itu adalah bab 4-nya tentang pendidikan tinggi vokasi. Dan Bapak, itu yang nanti akan saya sampaikan, walaupun masih rancangan, sehingga Ibu dan Bapak bisa mengambil ancang-ancang atau mempersiapkan diri menghadapi Permendikbud tersebut. Baik, Ibu dan Bapak. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah, ini juga mungkin saya kira Ibu dan Bapak sudah banyak mendengar, sudah yang mengetahui sudah banyak, ya, tetapi untuk memastikan yaitu bahwa di dalam struktur organisasi Permendikbud yang sekarang, Ibu dan Bapak, itu ada 2 direktorat jenderal yang menangani mengenai pendidikan tinggi. Pembagiannya adalah ada direktorat jenderal yang menangani pendidikan tinggi, seperti saya tulis di situ, ada juga direktorat jenderal yang menangani pendidikan vokasi. Nah, yang direktorat jenderal pendidikan tinggi, atau dulu dikenal sebagai Dijen Dikti, itu sekarang diberi tugas untuk, maaf sebentar saya, itu Dijen Dikti ini diberi tugas untuk mengelola atau bertanggung jawab untuk urusan-urusan jenis pendidikan akademik. Jadi konkretnya, kalau bentuk perguruan tinggi Ibu dan Bapak adalah universitas, institut, sekolah tinggi, maka itu urusannya adalah di Dijen Pendidikan Tinggi. Sedangkan Dijen yang satunya, yang menangani pendidikan tinggi juga, tetapi menangani pendidikan tinggi jenis pendidikan vokasi. Nah, Dijen Vokasi ini, Dijen Pendidikan Vokasi itu, atau disingkat Dijen Diksi, Ibu dan Bapak, ya, itu di dalamnya ada yang disebut atau ada direktorat yang disebut Direktorat Pendidikan Tinggi, Vokasi, dan Profesi, atau Direktorat PTVP. Ya. Jadi itu adalah yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, konkretnya, kalau bentuk perguruan tinggi Ibu dan Bapak adalah politeknik, akademi dan akademi komunitas yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi, maka urusannya ditangani oleh Dijen Pendidikan Vokasi, Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi. Ya, Direktorat PTVP namanya. Nah, namun Ibu dan Bapak sampaikan bahwa walaupun di dalam universitas, institut, sekolah tinggi, ya, walaupun universitas, institut, sekolah tinggi ditangani oleh Dijen Dikti, tetapi di dalamnya ada kemungkinan universitas, institut, sekolah tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi.
Nah, urusan jenis pendidikan vokasi di universitas institut sekolah tinggi itu juga menjadi wewenang Dijen Diksi. Jadi memang ya agak sedikit ribet, agak sedikit harus berpikir kalau saya universitas, urusannya adalah program studi jenis pendidikan akademik, maka saya ke Dijen Dikti. Tapi kalau saya universitas ternyata ada urusan tentang jenis pendidikan vokasi, maka saya harus ke Dijen Pendidikan Vokasi, khususnya Direktorat PTVP, ya, Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi. Oke, benar Bapak. Nah, memang ini pernah menjadi menjadi diskusi itu. Kalau Dijen Dikti kan itu sebuah direktorat jenderal yang menangani pendidikan tinggi. Tapi kalau Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi itu hanya sebuah direktorat yang menangani pendidikan tinggi vokasi. Nah, ini menyebabkan sedikit dulu perdebatan atau diskusi mengenai hal ini. Tapi sekarang nampaknya sudah mulai tertata. Jadi itu Ibu dan Bapak yang perlu saya sampaikan, supaya Ibu dan Bapak bisa memaklumi bahwa ada 2 dijen yang menangani pendidikan tinggi di Kemdikbud sekarang ini, sehingga Ibu dan Bapak bisa memilah ini urusan Dijen Dikti atau urusan Dijen Diksi. SPMI-nya atau SPMPT-nya, SPM Diktinya, itu pun nanti dibagi menjadi 2, yaitu SPM Dikti untuk pendidikan vokasi dan SPM Dikti untuk pendidikan akademik. Walaupun Ibu dan Bapak sebagai kebijakan nasional itu tetap satu, tetapi nanti ada beberapa hal yang sangat spesifik, yang sangat khusus untuk pendidikan vokasi. Ya, mengapa? Karena akan dikeluarkan Permendikbud tentang pendidikan vokasi. Baik, kemudian Bapak, kita melanjutkan. Nah, kalau kita bicara soal Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya kira ini sudah amat sangat sering ditunjukkan kepada Ibu dan Bapak, ya. Jadi di bulan Januari, tanggal 28 tahun 2020, bukan 2021, jadi sudah hampir 1 tahun ini. 28 Januari 2020 diterbitkan paling tidak 5 Permendikbud baru, ya, yaitu Permendikbud nomor 3, kemudian nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7, kemudian Bapak. Ya. Itu diterbitkan 28 Januari 2020, Bapak. Nah, nanti Ibu dan Bapak yang berhubungan dengan pembahasan kita, yaitu soal sistem penjaminan mutu atau SPM Dikti, ya, itu adalah Permendikbud nomor 3 tentang SN Dikti, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan nomor 5 tentang akreditasi prodi dan akreditasi perguruan tinggi. Nah, 2 Permendikbud ini yang langsung berdampak pada masalah SPM Dikti atau berkenaan dengan SPM Dikti. Itu ya, Ibu dan Bapak, nomor 3 dan nomor 5. Yang nomor 3 itu adalah tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Disitulah nanti kita temukan ketentuan tentang Merdeka Belajar. Ya, Ibu dan Bapak, yang memberi kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar prodinya. Kemudian yang ada hubungannya dengan akreditasi itu Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Di situ juga ada perubahan yang menurut saya cukup fundamental. Ya. Mengapa akreditasi ini relevan dengan SPM Dikti? Karena nanti kita lihat bahwa
akreditasi itu merupakan potret dari hasil SPMI di tiap-tiap perguruan tinggi. Ya, Ibu dan Bapak. Oke. Baik. Nah, seperti tadi saya kemukakan, Permendikbud Dikti nomor 62 tentang SPM Dikti, ya. Ini kok ada tanda panah, ini bukan punya saya ini. Ya, jadi ada Permendikbud Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Itu yang tadi sudah saya kemukakan akan diganti dengan Permendikbud, moga-moga tahun 2021 ini sudah terbit. Ya, di situ saya masih tulis 2020 karena pada waktu itu optimis tahun 2020 akan terbit. Ternyata belum sampai sekarang. Nah, di dalam kedua permen tersebut, baik rancangan Permendikbud maupun dalam Permendikbud Dikti 62 tahun 2016, itu dikemukakan tidak berubah. Pendidikan tinggi yang bermutu itu adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Ya, Ibu dan Bapak. Jadi sekali lagi, kalau kepada Ibu dan Bapak ditanyakan pendidikan tinggi yang bermutu itu yang bagaimana sih? Ya, jawabannya adalah bahwa perguruan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Nah, ini mohon Ibu dan Bapak mencermati, di sini bukan standar nasional pendidikan tinggi, tapi standar pendidikan tinggi, yang disingkat menjadi standar Dikti. Nah, di dalam pasal 52 Undang-Undang Dikti, di sana dikemukakan standar Dikti itu terdiri atas dua kelompok standar. Standar nasional pendidikan tinggi, nah disinilah yang disebut atau disingkat SN Dikti, dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi kalau pendidikan tinggi yang Ibu dan Bapak selenggarakan sudah sesuai dengan kedua kelompok standar ini, maka dikatakan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Ibu dan Bapak itu bermutu. Kemudian lanjut, ini kok ikut saja nih panah ya terus-terusan. Ya, oke. Baik. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, Ibu dan Bapak, ya, berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Dikti, ada dua kelompok standar, standar nasional pendidikan tinggi, dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ini singkat saja, Ibu dan Bapak, nanti lama-lama bosan, ini sudah berulang kali ditayangkan. Ya. Nah, supaya persepsinya sama saja antar kita, maka yang namanya standar pendidikan tinggi itu terdiri dari yang biru tua, standar nasional pendidikan tinggi, artinya standar yang ditetapkan oleh masing-masing, oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, karena ditetapkan oleh negara, maka dimuat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang semula, kalau Ibu dan Bapak masih ingat, di Permendikbud nomor 44, kemudian pernah diganti, dan seterusnya, akhirnya yang terbaru adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini yang tadi yang saya sebut, Permendikbud nomor 3 tentang SN Dikti ini relevan dengan pembahasan kita. Nah, di dalamnya itu masih sama, Ibu dan Bapak, yaitu ada standar-standar, atau ada kelompok-kelompok standar, kelompok standar nasional pendidikan, kelompok standar nasional, standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat. Nah, masing-masing kelompok standar itu memiliki 8 macam standar. Jadi seluruhnya itu ada 24. Nah, karena ini ditetapkan oleh negara, ya, maka sifatnya wajib, Ibu dan Bapak. Jadi apapun jenis perguruan tingginya, apapun prodinya, ke-24 macam standar ini itu harus ada. Harus diimplementasikan. Ya, Ibu dan Bapak. Lalu yang kedua, Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini adalah bersifat minimum.
selain wajib juga minimum. Kenapa disebut minimum? Nanti sebentar lagi Ibu dan Bapak akan memahami kenapa disebut minimum. Ya. Nah, itu adalah kelompok pertama dari standar pendidikan tinggi yang di sebelah kiri. Nah, standar pendidikan tinggi itu, yang biru muda itu, juga terdiri dari, atau selain standar nasional pendidikan tinggi, juga ada standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi Ibu dan Bapak. Itu perintah Ibu dan Bapak. Standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi Ibu dan Bapak itu terdiri dari standar bidang akademik dan standar bidang non-akademik. Ya, itu perintah, kalau saya mau tunjukkan, ini ada di pasal, saya nggak tulis di sini, ya, 54 Undang-Undang Dikti, Bapak. Ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak, sekali lagi, standar pendidikan tinggi yang di bawah ini, ya, itu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, tapi sifatnya dua, wajib, dan yang kedua adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, itu harus wajib melampaui yang standar nasional pendidikan tinggi, harus melampaui yang biru tua. Nah, di sini Ibu dan Bapak, ya, gambarnya di sebelah kanan, ya. Di sebelah kanan itu ada standar nasional pendidikan tinggi, lalu standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi itu harus melampaui. Itu perintah dari Undang-Undang Dikti. Nah, kalau harus melampaui, berarti standar nasional pendidikan tinggi itu bisa disebut sebagai standar minimum. Ya, karena harus wajib dan harus dilampaui, sehingga yang dilampaui itu harus minimum. Gitu, Ibu dan Bapak. Nah, standarnya terdiri dari standar bidang akademik dan non-akademik. Itulah ada standar yang harus ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Mengapa dikosongkan? Karena standar masing-masing perguruan tinggi tentu berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, tergantung dari visi perguruan tinggi yang bersangkutan. Karena visi itu adalah induknya standar. Dari mana standar-standar itu dijabarkan. Ya, Ibu dan Bapak. Oke. Nah, itulah struktur standarnya. Yang tadi dikatakan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan, pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi mengacu atau sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari dua kelompok standar ini. Jadi mau tidak mau, Ibu dan Bapak, kalau perguruan tingginya mau disebut bermutu dalam rangka menyelenggarakan pendidikan tinggi, maka kedua kelompok standar ini harus diimplementasikan. Di awal ini sudah perlu saya sampaikan bahwa di dalam rancangan Permendikbud tentang SPM Dikti yang baru nanti, itu ada pasal yang mengatur tentang bagaimana menteri, ya, untuk melaksanakan undang-undang dikti, itu perintah undang-undang dikti, sebetulnya menteri itu mengevaluasi pelaksanaan dari standar pendidikan tinggi. Jadi ini nanti adalah tugas dari menteri untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang skeptis, ada yang mengatakan dari dulu juga begitu, cuman kan dari dulu nggak pernah kejadian. Nah, kalau saya lihat Ibu dan Bapak, apanya ya, tanda-tandanya, gelagatnya, gitu, itu akan dijalankan betul karena Ibu dan Bapak, pangkalan data pendidikan tingginya itu sekarang sedang betul-betul dibenahi. Jadi kalau dulu mungkin dijalankan oleh Pusdatin, ya, Pusat Data dan Informasi di tingkat kementerian, sekarang untuk sementara jalankan atau direvisi, direkonstruksi oleh Dirjen Dikti, oleh Dirjen Dikti, ya, Prof. Nisam. Jadi itu nanti saya juga tunjukkan dalam rangka SPMI apa yang harus ada di dalam PD Dikti. Itu sangat penting menurut Bapak. Baik.
Nah, kapan standar pendidikan tinggi atau standar nasional pendidikan tinggi itu harus sudah diterapkan? Di dalam Permendikbud nomor 3, di sana dinyatakan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini, artinya peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 itu paling lama 2 tahun. Jadi yang paling lama 2 tahun ini yang mana? Yaitu yang SN Dikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2 tahun sejak kapan? Sejak 28 Januari 2020, di mana Permendikbud ini ditetapkan oleh Pak Menteri. Jadi nanti kalau dihitung 2 tahun sejak itu, 28 Januari 2022, itu kalau tidak ada aral melintang tentu akan dievaluasi bagaimana penerapan SN Dikti tersebut, yang tadi ya Ibu dan Bapak, yang 3x8, 24 standar tadi, itu sudah diimplementasikan atau belum. Itu akan dievaluasi paling lama 2 tahun lagi, ya Ibu dan Bapak. Nah, bagaimana standar pendidikan tinggi? Jadi baik SN Dikti maupun standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi itu dilaksanakan atau diterapkan di perguruan tinggi menurut Undang-Undang Dikti di dalam pasal 52 ayat 2 itu harus dengan apa yang disebut sebagai sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Ya, Ibu dan Bapak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dikti ini, SPMI, saya kira Ibu dan Bapak sudah bosan mendengar ini. SPMI ini itu adalah proses yang disebut PPEPP. Ya. Intinya adalah P yang pertama, standarnya harus ditetapkan, penetapan standar. Setelah standar ditetapkan, maka harus dilaksanakan atau pelaksanaan standar. Ya, standar apa? Standar pendidikan tinggi. Di tengahnya itu ada standar dikti. Standar dikti itu terdiri dari SN Dikti dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ketika dilaksanakan, standar itu harus dievaluasi, benar Bapak. Maka sampailah kita pada siklus E. Nah, E di sini itu adalah evaluasi yang bisa dilaksanakan melalui audit mutu internal. Ya. Nah, di sini tadi ada Prof. Pri yang katanya menangani AMI ini di ITB. Ya, jadi E di AMI itu letaknya adalah di E, evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Ya. Kemudian setelah dievaluasi, dilakukan ada hasilnya, maka ada kemungkinan hasil AMI-nya atau hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa standarnya sudah terpenuhi. Kemungkinan lain adalah standarnya belum terpenuhi semuanya. Atau kemungkinan lain adalah bahwa standar yang sudah ditetapkan di P yang merah itu belum dilaksanakan sama sekali. Nah, khusus yang 2 ini, yang sudah dilaksanakan tapi belum sepenuhnya, atau yang sama sekali belum dilaksanakan, maka itu perlu ada P yang keempat atau ketiga ya dalam hal ini, itu yang disebut pengendalian. Jadi kalau standarnya itu ternyata dievaluasinya menunjukkan bahwa standarnya belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tapi tidak sesuai, maka harus ada tindakan koreksi yang disebut pengendalian. Jadi betul-betul harus dikendalikan, dikoreksi supaya standar tersebut betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, itu P yang orange, Ibu dan Bapak. Ya. Nah, kalau standar itu sudah dilaksanakan, sudah terpenuhi, maka ya Ibu dan Bapak, P yang pengendalian itu tadi, maaf, saya salah menyebutkan warnanya. Jadi setelah dievaluasi, saya ulangi, maka ada kemungkinan standar itu dipenuhi, belum dipenuhi, atau sudah dipenuhi tapi belum sepenuhnya. Bagi yang sudah dipenuhi, maka nanti akan ke P yang orange, yaitu peningkatan standar. Bagi yang belum,
dan bagi yang sudah dilaksanakan tapi belum sepenuhnya, maka disitulah dilakukan tindakan pengendalian atau tindakan koreksi. Yang belum, ya segera harus dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan tapi belum sesuai, harus dikembalikan ke kitohnya, yaitu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Tapi yang sudah dipenuhi harus ke P yang orange, yaitu peningkatan standar, ya, atau Kaizen, atau Continuous Quality Improvement. Nah, kalau sudah jadi standar baru, ya, kalau sudah ditingkatkan, tentu menjadi standar baru, maka dia kembali lagi ke P yang merah, Ibu dan Bapak. P yang merah, maka itu akan di PPEPP lagi, begitu seterusnya. Begitu ada standar baru, maka akan diputar lagi, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, tingkatkan lagi menjadi standar baru. Betul ya Ibu dan Bapak, kalau sebuah standar itu ditingkatkan, maka pasti terjadi standar baru yang berbeda dengan standar yang lama. Inilah sebabnya mengapa disebut ada Kaizen, ada peningkatan, ada continuous quality improvement. Nah, jadi standar itu di dalam sebuah perguruan tinggi harus dilaksanakan, diimplementasikan melalui SPMI dengan siklus PPEPP, benar Bapak. Ya. Sedikit saya supaya nanti Ibu dan Bapak bisa memahami, di belakang saya akan jelaskan bahwa PPEPP ini kan ada Kaizen-nya, ada peningkatan standarnya, ada P yang orange. Nah, P yang orange ini akan dipantau melalui PD Dikti nanti. Itu akan ada mekanisme di mana Pak Dirjen, ya nanti akhirnya Pak Menteri, apakah Dirjen Diksi atau Dirjen Dikti, itu akan bisa melihat, oh memang betul terjadi Kaizen. Nanti saya tunjukkan, Ibu dan Bapak, ya di akhir paparan saya ini. Tapi inilah yang baru, Bapak, yang insya Allah nanti bisa diterapkan. Sekarang memang baru rancangan, belum selesai. Tapi modelnya saya kira sudah kita bahas hampir tuntas, Ibu dan Bapak. Oke? Baik. Lanjut ya, Ibu dan Bapak. Ini tadi yang saya sebutkan di dalam pasal 54 Undang-Undang Dikti, yang kemudian atur lebih lanjut dalam Permendikbud Dikti nomor 62 yang nanti diganti dengan Permendikbud nomor sekian tentang SPM Dikti. Jadi Ibu dan Bapak, ya, yang namanya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu terdiri dari dua komponen besar, dari dua subsistem besar, yaitu SPMI dan SPME. Ini perintah undang-undang, Ibu dan Bapak. Jadi bukan rekaan dari saya atau dari siapapun, tapi ini adalah perintah dari Undang-Undang Dikti. Jadi yang namanya SPM Dikti ada dua sistem besarnya, yaitu SPMI dan SPME. Ya. Yang dilakukan berdasarkan PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Intinya adalah di ayat 3, luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi. Jadi SPMI ya, Bapak, digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi. Jadi luaran SPMI yang tadi disebut PPEPP itu kan akan berproses terus siklusnya. Nah, nanti kalau suatu prodi ya melalui jurusan atau suatu perguruan tinggi ingin memperoleh akreditasi, maka hasil PPEPP dalam SPMI ini itu akan harus disampaikan kepada BAN-PT ya untuk memperoleh akreditasi perguruan tinggi ya atau APT. Kalau prodi maka PPEPP di jurusan itu harus disampaikan kepada LAM terkait. Kalau LAM-nya belum ada, kepada BAN-PT. Itu adalah PPEPP atau SPMI baik di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat prodi, Bapak. Ya. Nah, oke, benar Bapak. Jadi luaran SPMI oleh perguruan tinggi
itu digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan, nah sekarang ini penetapan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Kalau dulu masih ada status terakreditasi dan tidak terakreditasi, sekarang langsung peringkat. Itu bedanya Permendikbud nomor 5 dan Permendikbud nomor 3, Ristek Dikti nomor 32 tentang akreditasi. Ya. Oke. Dan kemudian Ibu dan Bapak, ini yang tadi saya kemukakan. Di dalam Permendikbud nomor sekian tentang SPM Dikti, Ibu dan Bapak bisa membaca di ayat 3 huruf B, Menteri ya itu mengevaluasi pelaksanaan standar dikti melalui luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi. Jadi Menteri tidak akan membuat instrumen lagi, Menteri tidak akan menggunakan mekanisme lagi, tapi akan menggunakan luaran penerapan SPMI. Ya, untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah standar pendidikan tinggi yang terdiri dari SNDikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi itu sudah dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau belum. Oke, dan Bapak. Dan lalu di dalam peraturan BAN sendiri nomor 2 tahun 2017 itu jelas dikemukakan di sana SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi. Untuk penetapan, nah kalau di sini masih status dan peringkat terakreditasi prodi atau perguruan tinggi. Jadi BAN sendiri itu menggunakan luaran SPMI untuk menentukan sekarang langsung peringkat akreditasi, baik perguruan tinggi maupun peringkat akreditasi prodi. Dan Bapak. Nah, dalam hal ini Ibu dan Bapak ya, mohon sekali hati-hati sekali Ibu dan Bapak bahwa yang dinilai oleh BAN PT atau nanti LAM itu adalah luaran SPMI ya Ibu dan Bapak. Tadi saya mendengar dari Prof. Pri dan juga banyak perguruan tinggi vokasi khususnya itu yang menerapkan ISO. Ya, ISO pertama perlu saya sampaikan ISO tidak bisa menggantikan SPMI. Kalau perguruan tinggi mengajukan luaran ISO ke BAN atau ke LAM, menurut peraturan perundang-undangan itu pasti tidak akan diterima karena BAN PT sendiri sudah menentukan bahwa yang kami terima adalah luaran SPMI. Ya. Jadi pertama ISO tidak bisa menggantikan SPMI. Lalu apakah ISO kemudian menjadi tidak berguna? Berguna, Ibu dan Bapak, yaitu paling tidak itu dalam ketaatan dokumentasi. Jadi ketaatan dalam pendokumentasian itu ISO sangat-sangat berguna. Ya, Ibu dan Bapak. Kalau saya tidak keliru, Prof. Pribadiono, bahwa ISO itu prinsipnya adalah write what you do and do what you write. Ya, saya tidak tahu mungkin ada perkembangan baru, tetapi yang ingin saya ingatkan adalah betul-betul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diminta oleh BAN PT dan LAM itu adalah luaran SPMI. Nah, kalau perguruan tinggi masih atau akan menjalankan ISO, maka ISO itu sifatnya komplementer, artinya mendukung pelaksanaan SPMI khususnya dalam taatan dokumen, ya, compliance terhadap dokumen. Karena prinsipnya write what you do, tulislah apa yang Anda lakukan, dan do what you write, lakukan apa yang Anda kerjakan. Moga-moga sudah ada perkembangan, ya. Tapi sejauh saya tahu, saya pelajari itu demikian. Nah, ini secara keseluruhan, jadi Ibu dan Bapak kita bisa lihat di sini SPMI itu PPEPP sebelah kiri, ya. Ada panah ke kanan, itu adalah SPME atau akreditasi. Nah, panah yang di tengah
itu adalah menunjukkan luaran SPMI itu diserahkan kepada BANPT atau LAM untuk menentukan peringkat akreditasi atau disebut sistem penjaminan mutu eksternal karena dilakukan oleh lembaga eksternal di luar perguruan tinggi. Sedangkan SPMI itu adalah dilakukan oleh internal perguruan tinggi sendiri. Nah, SPME atau akreditasi itu di dalam Permendikbud 62, di dalam penggantinya nanti itu juga belum atau tidak mengalami perubahan, prosesnya adalah EPP, evaluasi, penetapan standar, dan pemantauan. Ya, Ibu dan Bapak. Ini adalah SPME. Jadi, supaya Ibu dan Bapak yakin, mungkin bagi Ibu dan Bapak yang sering menangani akreditasi, mengetahui bahwa instrumen akreditasi yang baru yang diterbitkan oleh BANPT itu rangkanya adalah SPMI. Ya, mungkin nanti kalau ada yang dari BANPT, apakah Prof. Bambang misalnya, itu bisa menjelaskan di mana SPMI-nya, di mana PPEPP-nya, itu akan dinilai oleh BAN. Nah, kemudian didukung oleh sebuah PD Dikti, tadi sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Dikti dan Permendikbud Dikti nomor 62 yang nanti diganti dengan Permendikbud yang sama judulnya. Oke. Nah, dua-duanya baik SPMI maupun SPME itu menggunakan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi yang di atas ini. Jadi, Ibu dan Bapak, yang dinilai oleh BANPT bukan cuman SN Dikti, tetapi juga standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, Ibu dan Bapak, semua itu adalah untuk membentuk, mengembangkan, menciptakan apa yang disebut sebagai budaya mutu. Nah, sering kita tidak memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang budaya mutu. Intinya begini, Ibu dan Bapak. Budaya mutu itu adalah sudah tercipta, sudah terbentuk di sebuah perguruan tinggi kalau seluruh internal stakeholders, baik pimpinan, dosen, tendik, maupun juga mahasiswanya, itu sudah berpikirnya, ya, kognitifnya, berdasarkan standar pendidikan tinggi, bersikapnya, afeksinya, itu sudah berdasarkan standar pendidikan tinggi, dan berperilakunya ya di dalam perguruan tinggi itu sudah berdasarkan standar pendidikan tinggi. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, sudah terwujud, maka dikatakan budaya mutu itu betul-betul sudah dapat diwujudkan dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Itu yang mau dicapai sebetulnya. Jadi kalau coba Ibu dan Bapak secara sederhana, ya, secara sederhana nih saya ungkapkan, kalau seluruh pimpinan, seluruh dosen, seluruh tendik, seluruh mahasiswa berpikirnya pakai standar pendidikan tinggi, bersikapnya pakai standar pendidikan tinggi, ya misalnya standar pendidikan tinggi kan tidak boleh ada plagiat misalnya, berperilakunya berdasarkan standar pendidikan tinggi, maka dikatakan bahwa perguruan tinggi itu sudah melaksanakan, mengimplementasikan standar pendidikan tinggi. Masih ingat tadi Ibu dan Bapak, kalau perguruan tinggi sudah melaksanakan atau mengimplementasikan standar pendidikan tinggi, itu dikatakan sebagai perguruan tinggi yang bermutu, Ibu dan Bapak. Nah, pada saat itu budaya mutu sudah terbentuk, tercapai, sudah berkembang. Ya, Ibu dan Bapak, tolong dicermati bagan ini ada sedikit perubahan, yaitu panah ke kanan, itu ada kembali panah ke kiri. Itu maksudnya adalah bahwa budaya mutu itu kemudian nanti akan menginspirasi bagaimana sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu akan dikembangkan kalau budaya mutunya sudah terbentuk. Jadi ada panah ke kanan, tapi ada juga umpan balik ke kiri, Ibu dan Bapak.
Saya kira Ibu dan Bapak banyak yang sudah bosan melihat hal tersebut. Oke, sekarang Ibu dan Bapak kita masuk ke soal MBKM. Sebetulnya yang amat sangat relevan itu yang disebut sebagai kampus merdeka, ya Ibu dan Bapak. Kalau saya tidak keliru, yang disebut Merdeka Belajar itu tadinya dimaksudkan untuk pendidikan dasar dan menengah. Ya. Tapi kampus merdeka itu sebetulnya, Ibu dan Bapak, kalau mau menggunakan istilah yang formal di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, itu disebut sebagai otonomi perguruan tinggi. Sudah lama, Ibu dan Bapak, sejak Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sudah dikenal apa yang disebut sebagai otonomi perguruan tinggi. Nah, sekarang Pak Menteri menamakannya sebagai kampus merdeka. Ya tidak apa-apa, ini kan berarti refreshment, ya, penyegaran. Oke. Nah, kampus merdeka itu ditandai dengan apa, Ibu dan Bapak? Pertama, ya, tolong Ibu dan Bapak mulai mencermati bahwa ini di dalam kampus merdeka ini itu nanti akan muncul standar baru. Ya, tolong ya Ibu dan Bapak, tolong difahami, dimengerti bahwa Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi ini nanti akan memunculkan standar baru. Kalau ada standar baru, tentu itu akan masuk di dalam siklus PPEPP. Kalau masuk dalam siklus PPEPP, berarti standar-standar baru itu harus dimasukkan di dalam SPMI dari masing-masing perguruan tinggi. Mohon maaf, Ibu dan Bapak, bisa difahami ya, Ibu dan Bapak. Jadi Permendikbud yang nomor 3 dan nanti nomor 5 dan nanti nomor 3 itu mengandung standar-standar baru yang kalau sudah dinamakan standar ya harus dimasukkan di dalam P yang pertama di dalam PPEPP. P pertama kan penetapan standar. Berarti standarnya akan melebihi dari yang tadi saya gambarkan. Ya, karena ada Permendikbud ini. Demikian juga nanti khusus untuk vokasi, Ibu dan Bapak. Ya, di PB entah ada vokasi atau tidak, tapi saya lihat tadi pesertanya ada juga yang dari vokasi. Nah, itu nanti walaupun Permendikbudnya belum selesai, tapi itu akan berdampak bahwa standar pendidikan vokasi di perguruan tinggi Ibu dan Bapak itu akan berubah atau bertambah. Sekarang kita ke nomor 5 terlebih dahulu tentang akreditasi. Ya. Singkat kata, Ibu dan Bapak, di dalam Permendikbud itu dianut suatu prinsip baru, suatu modus baru, suatu mekanisme baru yang tercantum dalam pasal 6 ayat 2. Dalam hal jangka waktu akreditasi berakhir, yaitu 5 tahun, ya, BNPT akan memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi setiap 5 tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi. Ya, jadi konkretnya Ibu dan Bapak yang sekarang masih memperoleh akreditasi A, B, atau C, maka itu diberi kesempatan selama 1 kali untuk mempertahankan peringkat ABC itu ya dengan penamaan ABC itu untuk 1 kali 5 tahun. Sesudah itu harus menyesuaikan pada peringkat yang baru, yaitu unggul, baik sekali, dan baik. Ya, Ibu dan Bapak. Nah, tapi setelah menjadi unggul, baik sekali, dan baik, maka setelah 5 tahun, orang sering mengatakan otomatis akan diperpanjang. Oke, Ibu dan Bapak, itu adalah menurut saya cukup fundamental. Karena tadinya mau unggul, mau baik sekali, mau A, mau B, mau C. Kalau sudah 5 tahun, 6 bulan sebelumnya harus mengajukan reakreditasi. Nah, tapi nanti kalau semuanya sudah menjadi unggul, baik sekali, dan unggul,
sekalipun Ibu dan Bapak mempunyai akreditasi baik, misalnya yang terendah, kalau Ibu dan Bapak puas dengan baik tersebut, ya, lalu BAN sudah memperpanjang secara otomatis, di sini disebutkan tanpa melalui permohonan perpanjangan, maka ya selamanya B terus, kecuali Ibu dan Bapak ingin meningkatkan menjadi baik sekali atau unggul, barulah meminta reakreditasi. Itu ya, Bapak, ini adalah perubahan yang cukup fundamental. Nah, perpanjangan yang disebut sebagai perpanjangan kembali jangka waktu akreditasi setiap 5 tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan itu setelah dilakukan evaluasi oleh BAN PT. Evaluasinya itu apa? Ya, dengan menggunakan data dan informasi, ya, di ayat 3 Ibu dan Bapak bisa baca, yang diperoleh dari kementerian atau laporan masyarakat tentang apa? 1. Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi. Dan atau bisa dua-duanya, bisa salah satu, penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ya. Jadi dua hal ini akan digunakan oleh BAN PT untuk mengevaluasi apakah perpanjangan itu akan diberikan secara otomatis atau tidak. Nah, itu tergantung dari kementerian atau laporan masyarakat. Kalau ada dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perpanjangannya tidak akan diberikan secara otomatis. Mulai nampak nggak Ibu dan Bapak bahwa ini perlu standar baru? Coba kita lihat lanjutnya dulu ya. Yang disebut penurunan mutu itu apa? Penurunan mutu itu adalah kalau jumlah peminat atau pendaftarnya dan atau bisa dua-duanya, bisa salah satu, jumlah lulusan pada program studi yang ada selama 5 tahun berturut-turut itu menurun berdasarkan data pada PD Dikti. Nah, ini sudah dikemukakan dua ukuran, yaitu jumlah peminat atau pendaftar dan atau jumlah lulusan pada prodi yang ada. Jadi kalau ini terjadi, maka perpanjangan akreditasi secara otomatis tanpa permohonan itu tidak akan dilakukan. Dari mana ini bisa tahu? Ya, dari PD Dikti, Bapak. Ya, oke. Nah, peringkat akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu. Oke. Coba kita simpulkan, Ibu dan Bapak. Tugas dari SPMI melalui PP itu adalah menjaga supaya standarnya tetap terpenuhi dan ditingkatkan, Kaizen. Jadi Ibu dan Bapak, menurut Ibu dan Bapak, ya, perlu tidak penambahan standar dua hal ini, jumlah peminat dan pendaftar serta jumlah lulusan dan penaatan terhadap peraturan perundang-undangan itu dijadikan standar di dalam SPMI. Sekali lagi, kan mutu akreditasi perguruan tinggi atau prodi Ibu dan Bapak akan diturunkan kalau ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Berarti Ibu dan Bapak di dalam standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, yang biru muda tadi, itu harus memasukkan standar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi. 1. Itu harus di PP. Yang kedua, jangan sampai terjadi penurunan jumlah peminat atau pendaftar. Ya. Lalu jangan sampai terjadi penurunan jumlah lulusan. Mengapa? Karena kalau ini terjadi, maka akreditasinya bisa ditinjau peringkatnya. Nah, bukankah ini harus di PPEPP di SPMI supaya tidak terjadi penurunan peringkat
akreditasi, Bapak. Ya. Nah, oleh karena itu, singkat kata, Bapak, jadi Permendikbud nomor 3 ini tentang standar nasional pendidikan tinggi dalam kampus Merdeka itu menambahkan 3 macam standar yang harus masuk di dalam standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, yaitu standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi. Masuk di sini nih, Ibu dan Bapak, ya, di yang biru muda ini. Kan ini kosong nih. Nah, salah satunya harus diisi standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi. Yang kedua, standar pemeliharaan atau peningkatan jumlah peminat atau pendaftar. Dan yang ketiga, standar pemeliharaan peningkatan jumlah lulusan pada program studi yang ada. Mohon maaf, Bapak, bisa difahami ya, bahwa ini harus dijadikan standar, karena kalau tidak dijadikan standar, Ibu dan Bapak minta akreditasi ke BAN PT atau LAM, kalau ini terjadi misalnya penurunan mutu, maka akreditasinya tentu akan menurun pula peringkatnya. Jadi mau tidak mau ini harus masuk di dalam standar di dalam SPMI. Di dalam buku pedoman SPMI yang sudah diperbaharui, ini sudah dicantumkan, Ibu dan Bapak. Oke, sekarang yang berikutnya, apakah hanya 3 ini? Tidak. Karena di dalam Permendikbud nomor 3, nah ini tadi nomor 5 ya, Bapak. Sekarang nomor 3, yang nomor 3 itu adalah tentang kesempatan belajar bagi mahasiswa di luar prodinya. Saya kira Ibu dan Bapak sudah sering mendengar. Jadi yang pertama adalah belajar di dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, belajar di prodi yang sama dalam perguruan tinggi yang berbeda, belajar di prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Jadi prodinya bisa di dalam, tapi berbeda, bisa di luar, ya, tapi prodi yang sama, di luar perguruan tinggi dalam prodi yang beda. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Nah, perlu saya sampaikan pada Ibu dan Bapak ini. Ya, di dalam pasal 18 ayat 2, di sana dikatakan perguruan tinggi wajib memfasilitasi, wajib hukumnya, memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana di ayat 1, yaitu belajar di luar prodinya. Jadi saya tegaskan, Ibu dan Bapak, perguruan tinggi tidak bisa tidak harus menyelenggarakan pilihan bagi mahasiswa atau kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodinya. Wajib hukumnya, perguruan tingginya. Tapi mahasiswanya, ya, mahasiswanya itu terserah kepada mahasiswa, karena itu adalah hak untuk belajar di luar prodinya. Ya, hak untuk belajar di luar prodinya bisa digunakan, bisa juga tidak, Ibu dan Bapak. Ya, bisa digunakan, bisa juga tidak. Tapi kalau perguruan tingginya wajib memberikan kesempatan. Nah, nanti ini dituangkan dalam apa? Dalam peraturan. Peraturan rektor, ketua, direktur, misalnya. Nah, itu dituangkan peraturan mengenai kesempatan untuk belajar di luar prodinya ini, Bapak. Hanya ingin saya sampaikan, Ibu dan Bapak, ya, saya lupa nomornya, tapi ada Kepmendikbud, ya, tentang ukuran kinerja perguruan tinggi negeri, ya, yaitu bahwa salah satunya akan dilihat sebagai kinerja kalau semakin banyak mahasiswa yang memanfaatkan kesempatan belajar di luar prodinya. Itu penilaian kinerjanya akan semakin tinggi. Nah, kalau swasta bagaimana? Swasta memang tidak diatur dalam Kepmendiknas tentang kinerja PTN tersebut, tapi
Ibu dan Bapak bisa membaca di dalam Kepmendiknas tersebut, yaitu Kepmendikbud tersebut, yaitu bahwa kinerja dari LLDikti itu akan dilihat dari berapa banyak ya PTS yang memberi kesempatan pada mahasiswanya untuk belajar di luar prodi. Nah, tentu dalam hal ini LLDikti dalam rangka meningkatkan kinerjanya tentu akan meminta perguruan tinggi untuk meningkatkan mahasiswa belajar di luar prodinya. Itu dampak dari Kepmendikbud tentang kinerja PTN tadi. Oke. Jadi Ibu dan Bapak ya kegiatan yang tadi disebut belajar di luar prodinya baik di dalam perguruan tinggi maupun di luar prodi pada prodi yang sama, prodi yang beda atau di lembaga lain non perguruan tinggi ya itu hanya untuk program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. Jadi kalau di bidang kesehatan dia tidak perlu. Tapi kalau di luar bidang kesehatan ya maka itu wajib hukumnya bagi perguruan tinggi untuk program sarjana dan program sarjana terapan ya. Kemudian Ibu dan Bapak ya di sini dikemukakan bahwa ini fasilitasi oleh perguruan tinggi untuk pemenuhan dan masa belajar beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut. Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam prodi. Nah, kemudian 1 semester atau setara 20 SKS dengan pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi 1 semester di perguruan tinggi yang sama, tapi prodinya berbeda. Kemudian paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, pembelajaran prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, kemudian prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi, Ibu dan Bapak, keseluruhannya ada 3 semester. Tapi 3 semester ini, 1 semester itu dibatasi setara dengan 20 SKS. Oke. Mohon Ibu dan Bapak mencermati nanti ya, dalam menentukan standar, 20 SKS itu kan tidak, gini, untuk mahasiswa yang pandai, yang IP-nya atau IPK-nya itu 3,5 ke atas, haknya di semester berikutnya adalah 24. Nah, kalau hanya diberi kesempatan 20 SKS belajar di luar prodinya, yang 4 SKS sisanya itu harus diatur oleh Ibu dan Bapak di perguruan tinggi. Apakah juga harus diikutsertakan, tapi nanti melanggar permen. Tapi harus diatur internal 4 SKS itu harus diikuti di mana gitu. Bisa difahami ya Ibu dan Bapak, karena jumlah SKS dalam 1 semester yang bisa diikuti oleh mahasiswa itu maksimum 24 SKS kalau mahasiswa itu IPK-nya sama dengan 3,5 ke atas. Oke, padahal di sini kesempatannya hanya 20 SKS. Nah, untuk mahasiswa yang seperti ini, tentu dia tidak mau rugi 4 SKS-nya ini harus ada pengaturan. Ya, apakah boleh mengikuti di dalam prodinya, ya, atau bagaimana? Gitu. Tapi yang di luar pasti maksimum hanya 20 SKS. Oke, itu adalah mengenai Permendikbud nomor 3 tentang kesempatan belajar di luar prodi. Oke, coba Ibu dan Bapak, sekarang kita lihat ya, dari Permendikbud nomor 3 itu, apa standar-standar baru yang Ibu dan Bapak perlu tambahkan di dalam standar pendidikan tinggi? Ya, Ibu dan Bapak. Tolong Ibu dan Bapak pahami, kalau standar pendidikan tinggi, standar nasional pendidikan tinggi di dalam Permendikbud nomor 3, Permendikbud nomor 3 itu adalah standar nasional pendidikan tinggi. Jadi kalau standar nasional pendidikan tinggi itu sebetulnya masuk di mana, Ibu dan Bapak? Masuk di yang biru tua.
Betul ya Ibu dan Bapak. Yang biru tua ini, yang lama itu ada 24 standar. Nih. Nah, tetapi Ibu dan Bapak ya, wah ini ada yang mencoret-coret. Oke. Tetapi dari Permendikbud nomor 3 itu nampak bahwa ada tambahan 5 macam standar paling tidak. Ya. Pertama, coba Ibu dan Bapak kritisi, betul tidak bahwa harus ya Ibu dan Bapak menetapkan standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antar prodi dan lembaga non perguruan tinggi. Maksudnya gini, sebelum kebijakan kampus Merdeka ini, ya belajar di luar prodinya, untuk kompetensi masing-masing prodi, kan Ibu dan Bapak sudah menetapkannya. Betul ya, Ibu dan Bapak? Untuk masing-masing prodi, kompetensi lulusannya adalah demikian. Nah, sekarang ada kewajiban untuk memberi kesempatan pada mahasiswa yang mau memanfaatkan kesempatan belajar di luar prodinya. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Kalau demikian, tentu nanti akan ada perubahan dari kompetensi yang sudah Ibu dan Bapak tetapkan ketika belum ada kebijakan kampus Merdeka. Nah, kompetensi ini kan harus disesuaikan dengan kompetensi yang diperoleh oleh si mahasiswa karena belajar di luar prodinya. Baik di perguruan tinggi yang sama, perguruan tinggi lain, atau prodi lain di perguruan tinggi lain, atau di lembaga non-perguruan tinggi. Itu kan membawa kompetensi tersendiri, Ibu dan Bapak. Jadi, Ibu dan Bapak harus menetapkan, ya nanti dengan adanya kebijakan ini, kompetensi yang diperoleh dari luar ini, itu akan harus ditambahkan, disesuaikan, disinkronkan dengan kompetensi yang sudah Ibu dan Bapak rencanakan ketika prodi itu didesain. Bisa difahami ya, punten, Ibu dan Bapak. Jadi kompetensinya kan pasti akan mengalami penyesuaian. Karena si mahasiswa itu sebagian besar, atau bukan sebagian besar sih, paling tidak 3 semester itu memperoleh kompetensi dari bukan prodinya. Ya, tidak mungkin kita memaksa perguruan tinggi lain atau prodi lain untuk menyesuaikan kompetensinya dengan kompetensi yang kita sudah tetapkan. Nah, kalau ada kompetensi lain yang diperoleh dari setelah memperoleh kesempatan belajar di luar prodinya, itu kan harus diinkorporasikan dalam kompetensi yang sudah Ibu dan Bapak tetapkan di awal. Maka perlu ada standar kesetaraan kompetensi. Jadi maksudnya kompetensi ini yang diperoleh dari luar ini itu nanti setara dengan kompetensi apa yang hilang dari kompetensi yang dulu Ibu dan Bapak sudah rancak, sudah tetapkan. Karena ada pasti yang hilang karena ditempuh di luar prodinya. Itu setara nggak dengan yang hilang? Itu harus ada standarnya. Apa saja diramu sedemikian rupa, oke. Kalau begitu, yang di luar ini sama dengan kompetensi bidang dari mata kuliah tertentu atau beberapa mata kuliah, itu harus ada standarnya. Oke, yang kedua, standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi. Jadi, Ibu dan Bapak, tadi sudah saya kemukakan bahwa kewajiban bagi perguruan tinggi untuk memberi kesempatan pada mahasiswa untuk belajar di luar prodi. Nah, Ibu dan Bapak harus punya standar, harus menetapkan standar dalam SPMI, ya. Standar di dalam yang biru tua itu, kalau mahasiswa mau belajar di luar prodinya, maka harus mendapat difasilitasi fasilitas apa saja. Itu kan harus ada standarnya, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi misalnya standar fasilitasi, kalau ada kompetensi tidak bisa disetarakan,
dia akan masuk misalnya di diploma suplemen itu SKPI, ya, di dalam SKPI dicantumkan di sana kompetensinya. Itu fasilitas, dan Bapak. Ya, nah seperti itu. Lalu kesempatan fasilitas apa lagi yang dia peroleh? Jadi misalnya fasilitas untuk dihitung di dalam masa studi atau masa studinya disesuaikan. Tuh. Standar dosen membimbing di luar prodi. Mungkin kalau yang dari jenis pendidikan vokasi sudah banyak yang memperoleh, yang sudah menjalankan dosen membimbing di luar prodi. Tapi yang dari akademik mungkin ini sesuatu yang relatif baru, ya, relatif baru. Jadi harus ada standar bagaimana dosen membimbing mahasiswa yang belajar di luar prodinya. Yang berikutnya standar pembiayaan belajar di luar prodi. Ya, Ibu dan Bapak, kan kalau swasta dengan swasta, ya, atau PTN dengan swasta atau swasta dengan PTN, itu kan pasti ada diskrepansi, ada perbedaan antara biaya studi. Ya, biaya studi di perguruan tinggi Ibu dan Bapak, di perguruan tinggi yang akan diikuti oleh mahasiswa atau di luar perguruan tinggi. Itu pasti ada perbedaan biaya studi. Nah, bagaimana biaya studi ini supaya sinkron? Misalnya, kalau biaya studi di tempat Ibu dan Bapak itu lebih rendah daripada biaya studi yang dituju oleh mahasiswa yang mau menggunakan kesempatan belajar itu. Harus ada standar siapa yang menambahi kekurangan biaya studi itu. Ya, Ibu dan Bapak. Demikian juga sebaliknya, kalau di luar lebih murah, di perguruan tinggi Ibu dan Bapak lebih tinggi biaya studinya, tentu mahasiswa bertanya, kembali nggak nih uang saya? Karena saya ikut pada program studi yang lebih murah. Gitu. Itu kan harus ada standarnya. Ibu dan Bapak. Yang terakhir dari Permendikbud nomor 3 itu standar perjanjian kerjasama. Jadi kan yang boleh kerjasama itu adalah prodi jurusan dengan jurusan di perguruan tinggi yang sama, jurusan dengan jurusan lain di perguruan tinggi yang berbeda, jurusan dengan jurusan yang lain di perguruan tinggi yang berbeda, perguruan tinggi dengan lembaga non perguruan tinggi. Nah, perjanjiannya ini kan tadi wajib dimuat di dalam sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjiannya itu harus ada standarnya. Isinya apa saja yang harus ada di dalam perjanjian itu. Nah, itu harus ditambahkan, Ibu dan Bapak, di dalam standar nasional pendidikan tinggi yang nomor 3, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini, yaitu yang biru tua ini. Itu harus ditambahkan. Jadi kalau mau konkret, di sini ada penambahan 5 macam standar. Oke, Ibu dan Bapak, jadi kalau dikumpulkan secara keseluruhan, kebijaksanaan atau kebijakan yang disebut MBKM atau khususnya Kampus Merdeka, itu ada 8 macam standar yang baru, yang harus Ibu dan Bapak inkorporasikan di dalam SPMI, yaitu ini, 8 ini. Jadi kalau digambar, ini adalah yang lama, pendidikan tinggi, ditambah 8, 3 dari akreditasi, 5 dari standar nasional pendidikan tinggi PEPP, dan akan dinilai oleh BAN PT atau LAM. Itu ya, Bapak. Oke. Nah, yang terakhir, bukan terakhir, ini singkat saja. Mungkin di antara Ibu dan Bapak ada yang dari jenis pendidikan vokasi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas. Nah, seperti tadi saya kemukakan di awal, dulu istilahnya adalah pernikahan atau perkawinan massal. Ya. Tetapi itu dilarang oleh Komisi 10, sehingga kita menggunakan apa yang disebut sebagai link and match. Link and match ini ada di dalam pasal 29, seperti tadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu ada di Undang-Undang Dikti,
bahkan di Undang-Undang Sisdiknas sebagai otonomi perguruan tinggi. Nah, pernikahan massal itu juga ada yang disebut sebagai link and match. Link and match ini ada di dalam pasal 9. Singkat kata, Ibu dan Bapak, ini gambarnya. Maaf. Silahkan Ibu dan Bapak baca pasal 29, di situ kelihatan sekali ya bahwa kalau ini ada dunia pendidikan, maka di dalamnya ada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Nih, di dalam pasal 29 ayat 2. Ya, pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Ini dunia pendidikan. Nah, ini itu menghasilkan apa yang disebut sebagai kompetensi lulusan. Jadi kalau produk hasil dari perguruan tinggi Ibu dan Bapak, itu produknya memiliki kompetensi lulusan. Nah, pasal 29 itu menyatakan bahwa kompetensi lulusan ini itu harus match. Ya, harus link and match dengan kompetensi kerja. Kompetensi kerja itu apa? Kalau kompetensi lulusan kan berarti kompetensi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Kalau kompetensi kerja itu maksudnya adalah kompetensi atau kemampuan kognitif afektif psikomotorik yang dituntut oleh sekarang namanya IDUKA. Ya, industri dan dunia kerja. Dulu namanya DUDI. Dunia usaha dan dunia industri. Sekarang menjadi IDUKA. Jadi sekali lagi ya, Ibu dan Bapak, kalau kompetensi lulusan itu adalah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik hasil pendidikan di perguruan tinggi. Kalau kompetensi kerja itu adalah tuntutan dari IDUKA, industri dunia kerja dan industri dan dunia kerja. Dunia usaha dan dunia kerja, masih belum terbiasa saya. Nah, IDUKA ini itu menuntut bahwa yang mau kerja itu harus memiliki kompetensi kerja. Kompetensi kerjanya, Ibu dan Bapak, ya, itu sebetulnya sudah diatur di dalam Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana di dalamnya ada kompetensi yang dituntut di dalam dunia kerja yang disusun dalam 9 level atau 9 peringkat. Saya kira Ibu dan Bapak sudah tahu ya. Itu masing-masing peringkat punya tuntutan kompetensi. Kalau Anda mau kerja di level sekian atau di peringkat sekian, maka kompetensinya kognitif, afektif, psikomotorik harus demikian. Itu namanya kompetensi kerja, dan Bapak. Oke. Nah, Ibu dan Bapak ya, di dalam pasal 29 coba lihat ayat 2 ya. Kerangka kualifikasi nasional menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan. Jadi, dengan perkataan lain, ya, kompetensi lulusan ini harus Ibu dan Bapak rumuskan, kan Ibu dan Bapak orang perguruan tinggi, harus merumuskan kompetensi lulusan sesuai dengan kompetensi kerja. Nih, lihat, kerangka kualifikasi nasional yang 9 level ini menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan. 9 level ini kan kompetensi kerja. Jadi, kompetensi lulusan yang Ibu dan Bapak tetapkan di perguruan tinggi Ibu dan Bapak, itu harus mengacu, cocok, link and match dengan kompetensi kerja. Nih, link and match-nya. Supaya tidak tertutup, saya tidak memasukkan semuanya, ya, supaya kelihatan bahwa, saya ulangi lagi dengan Bapak, ya. Nih, di dunia kerja punya tuntutan, kompetensi kerja, afektif, psikomotorik, dan kognitifnya apa, itu yang harus dipenuhi.
Oleh siapa? Oleh kompetensi lulusan yang Ibu dan Bapak hasilkan. Maka betul kan Ibu dan Bapak bahwa ketika Ibu dan Bapak merumuskan kompetensi lulusan, maka Ibu dan Bapak harus mengacu, harus mendasarkan diri pada kompetensi kerja. Konkretnya, kasarnya, supaya lulusan Ibu dan Bapak laku di dalam IDUKA. Kalau kompetensi lulusan Ibu dan Bapak tidak cocok dengan kompetensi tuntutan dari IDUKA, ya kompetensi kerja tuntutan dari IDUKA, mohon maaf, nggak laku Ibu dan Bapak. Karena tidak memenuhi kompetensi. Siapa pelaku usaha yang mau rugi mempekerjakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak memiliki kompetensi kerja? Tidak akan mau. Itulah Ibu dan Bapak yang disebut link and match menurut pasal 29 Undang-Undang Dikti. Jadi kesimpulannya, Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak merumuskan kurikulum, bukankah menyusun kurikulum itu harus merumuskan kompetensinya terlebih dahulu, baru mata kuliah. Betul ya, Ibu dan Bapak? Maka kompetensi ini harus dirumuskan sesuai memenuhi cocok mendukung kompetensi kerja. Lalu Ibu dan Bapak, ini saya kemukakan, tadi sudah saya singgung, akan ada Permendikbud tentang pendidikan vokasi. Jadi khusus tentang pendidikan vokasi. Tapi tolong diingat, Permendikbud itu mengatur dari Dikdasmen sampai Dikti. Nah, yang mengatur pendidikan tinggi vokasi itu hanya bab 4. Ibu dan Bapak. Dari Permen tersebut. Hanya bab 4. Nah, mengapa Ibu dan Bapak Pak Dirjen Vokasi ya itu menghendaki supaya ada Permendikbud tersendiri? Karena ya Ibu dan Bapak yang dari vokasi tentu bisa merasakan bahwa banyak sekali, ya cukup banyak Permendikbud nomor 3 atau dulu tahun yang sebelumnya nomor 44, kemudian diubah menjadi Permendikbud Dikti 50, itu banyak yang tidak cocok untuk mengelola pendidikan vokasi. Ya, Ibu dan Bapak. Nah, oleh karena itu dirancang ada di dalam Permendikbud tentang pendidikan vokasi itu bab 4-nya tentang pendidikan tinggi vokasi. Ada macam-macam soal organisasi, soal dan sebagainya, tapi salah satunya adalah kekhususan dari standar nasional pendidikan tinggi vokasi. Kekhususan. Jadi berlaku nanti kalau ini jadi diundangkan, itu menjadi lex specialis, yaitu menjadi ketentuan khusus bagi pendidikan tinggi vokasi. Standarnya lumayan, ada yang cukup berbeda. Ya, kalau saya uraikan satu persatu, ini waktunya tidak cukup, saya kira, benar Bapak. Tapi karena ini sudah disosialisasikan, walaupun nanti kemungkinan akan ada perubahan, saya berani menyampaikan karena sudah disosialisasikan, ya, Bu dan Bapak. Jadi misalnya bahwa di pendidikan vokasi maka pengembangan kurikulum itu wajib dilakukan tracer study, lalu mencakup ada pendidikan karakter, soft skill, kewirausahaan, yang penting saja saya kira. Nah, praktek pelaksanaan pembelajaran pada program studi vokasi harus meliputi proses pembelajaran yang berbentuk praktek di dalam PTN atau PTS, ya di bengkel, laboratorium dan sebagainya. Itu di Permendikbud nomor 3 tidak ada. Praktek di IDUKA. Nah, ini dia. Di luar PTN atau PTS penyelenggara pendidikan vokasi, antara lain magang menjadi wajib. Ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Jadi project based learning bekerja sama dengan IDUKA. Ya.
Terus praktek kerja itu minimum 1 semester pada program diploma dan program sarjana terapan. Itu tidak ada di Permendikbud nomor 3. Baru nanti di leg spesialis atau yang khusus ini ada. Terus beban pembelajaran. Ya. Program studi vokasi pada berbagai bentuk pembelajaran ditetapkan oleh pemimpin PTS atau PTN atau PTS. Misalnya, Ibu dan Bapak, sekarang itu di Permendikbud nomor 3, 1 SKS itu apapun bentuk pembelajarannya 170 menit ya per SKS per minggu. Itu ada yang tidak cocok untuk vokasi. Karena itu di sini diberikan kebebasan bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menetapkan sesuai kebutuhan. Kemudian jumlah mahasiswa dalam satu kelas paling banyak 30 orang untuk mata kuliah dalam ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Jadi tidak boleh lagi ada kelas besar untuk ranah pengetahuan dan keterampilan, kecuali untuk ranah yang sikap. Ya. Kemudian pada program diploma dan sarjana terapan dapat digunakan instruktur. Nah, ini di dalam Permendikbud nomor 3 tidak ada, sehingga banyak politeknik, akademi yang mengalami kesulitan karena mereka tidak bisa menggunakan instruktur. Nah, berarti kalau untuk Permendikbud tentang pendidikan vokasi, nanti bab 4 itu akan menjadi tambahan standar pendidikan tinggi. Dan ini sudah cantumkan di dalam SPMI khusus untuk vokasi. Jadi nanti akan ada 2 buku, Ibu dan Bapak, SPMI-nya. Ada SPMI untuk pendidikan akademik, sudah selesai. SPMI untuk pendidikan vokasi juga sudah selesai. Ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda isinya, saya kira. Jadi secara keseluruhan, kalau kita bicara kampus merdeka, maka ada tambahan 8 standar. Untuk era Link and Match itu ada Rapermen Diksi, ya, pendidikan vokasi, bab 4. Saya kira demikian, Ibu dan Bapak. Oh, satu lagi ini. Ini waktunya sudah. Oke, tadi saya janji mau bicara soal PD Dikti. Ya. Jadi PD Dikti ini, Ibu dan Bapak, akan digunakan oleh Pak Menteri untuk mengevaluasi implementasi dari Permendikbud nomor 3, yaitu tentang standar nasional pendidikan tinggi. Bagaimana caranya? Caranya tadi sudah saya kemukakan, yaitu diatur dalam Permendikbud nomor sekian tentang SPM Dikti melalui melihat SPMI. Nah, coba kita lihat, Ibu dan Bapak, ini rancangan ya, belum fix. Tapi siklus SPMI itu PPEPP di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya ada pengaturan. Jadi penetapan kebijakan manual standar ya, formulir SPMI itu harus ditetapkan di dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi. Tentang apa? Tentang sistem penjaminan mutu internal. Jadi tidak bisa tidak lagi bahwa SPMI di setiap perguruan tinggi nantinya itu harus dituangkan di dalam peraturan rektor, ketua, atau direktur. Tentang apa? Tentang SPMI. Nah, peraturan rektor itu kemudian nanti diunggah ke PD Dikti. Maka PD Dikti akan merekam ini peraturan tanggal berapa. Ya, oke, benar Bapak, itu di situ terbitnya tanggal berapa. Kemudian kan dilaksanakan. Nah, ketika dilaksanakan, Ibu dan Bapak, ya standar-standar tadi atau SPMI-nya melaksanakan standar, itu kan pasti ada rekaman pelaksanaan SPMI. Misalnya, berita acara perkuliahan, kehadiran dosen, apalah segala macam. Ya. Tetapi tidak berarti bahwa informasi atau data itu diunggah, tidak. Ibu dan Bapak hanya mengunggah URL-nya saja, alamat dari mana Dikti atau Menteri itu bisa mengakses, oh betul ada dokumen berita acara, oh betul ada
daftar nilai. Oh betul ada rekaman kuliah selama daring misalnya. Tidak perlu diunggah, tapi Ibu dan Bapak perlu mengunggah ke PD Dikti alamatnya, di mana bisa diakses. Berikutnya, E. Kalau E, tadi sudah saya kemukakan, di situ peranan dari audit mutu internal. Nah, audit mutu internal itu kan pasti akan ada yang namanya rekam atau rekapitulasi atau di mana kekurangan, kelemahan, belum terpenuhinya standar. Itu hasil AMI. Ya. Nah, itu pasti dituangkan dalam sebuah laporan audit mutu internal. Laporan AMI. Laporan AMI-nya nggak perlu diunggah, tetapi itu harus ada di perguruan tinggi, dan Ibu dan Bapak harus memberitahukan kepada PD Dikti tentang mana alamatnya kalau saya atau PD Dikti membutuhkan laporan AMI ini. Itu ya, Ibu dan Bapak. Kemudian pengendalian, setelah ada AMI kan perlu ada tindakan koreksi. Nah, sebelum tindakan koreksi ada RTM, yaitu rapat tinjauan manajemen. Yaitu rapat yang diselenggarakan untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Nah, risalahnya itu juga tidak perlu diunggah, tapi Ibu dan Bapak memberikan URL atau alamatnya supaya PD Dikti bisa mengakses. Kemudian laporan atau bukti tindakan koreksi. Jadi misalnya, bahwa tadinya ada dosen yang baru 1 semester itu baru 7 kali memberi kuliah, sudah dikoreksi menjadi 14 kali atau 16 kali misalnya 1 semester. Nah, laporan itu tidak perlu diunggah, tapi disimpan di perguruan tinggi, URL-nya disampaikan ke PD Dikti. Ya. Kemudian nanti Ibu dan Bapak setelah 1 siklus perlu ada laporan atau bukti peningkatan standar. Nah, dari mana nanti menteri atau dikti atau diksi bisa mengetahui bahwa oh memang betul sudah implementasi dilakukan, standar-standar tadi, SPMI-nya sudah jalan, Kaizen-nya juga sudah ada, itu dari tadi rekaman, laporan, risalah yang diberikan alamatnya tadi. Maka kita lihat di sebelah kanan, tanggal pengesahan berkas yang pertama kali, kapan. Jadi kalau laporan itu RTM misalnya kapan pertama kali, ya. Kemudian nanti tindak lanjutnya kapan, ada tanggalnya, itu. Kalau kemudian terjadi perubahan standar karena Kaizen, tadi kan sudah ya, PPEPP, begitu sampai di P yang terakhir, standarnya kan berubah. Kalau standarnya berubah, maka keputusan rektor ketua direktur tentang SPMI, yaitu yang berisi standar, itu juga harus diubah. Maka diminta di sini, tolong tuliskan SK rektor ketua direktur yang terbaru yang memuat perubahan standar. Tanggalnya kapan, alamatnya ini, sehingga bisa diakses. Oke, dengan cara begitu, maka akan diketahui Ibu dan Bapak apakah sebuah perguruan tinggi itu betul-betul pertama sudah mengimplementasikan standar, yang kedua sudah melakukan Kaizen, ya, yang ketiga apakah memang betul-betul Kaizen itu akan dilaksanakan di kemudian hari dengan adanya keputusan atau peraturan rektor ketua direktur yang sudah mengalami perubahan. Nah, itu cara dari PD Dikti untuk mengetahui apakah SPMI-nya ini sudah berjalan atau tidak. Selama ini itu tidak demikian, Ibu dan Bapak. Jadi kami selama ini hanya meminta supaya laporan-laporan itu di-upload, kemudian kami baca. Ya, itu sih, ya nyuwun sewu, bisa saja di Karang dan sebagainya, ini juga bisa. Tetapi kan kita bisa punya perbandingan, kalau peraturan rektor ketua direkturnya berubah, tentu
RTM-nya akan berubah juga, begitu, dan seterusnya. Begitu, Ibu dan Bapak. Itu rencana PD Dikti di masa depan, karena itu tadi di awal sudah saya ingatkan, hati-hati loh ini soal implementasi SN Dikti terakhir 28 Januari 2022 itu akan dengan mudah untuk dipantau melalui PD Dikti. Jadi kalau yang dulu juga begitu, nggak pernah kejadian, iya moga-moga sih kejadian gitu. Saya berharap demikian, dan Bapak, karena nampaknya Pak Nisam sangat-sangat serius menangani data ini. Saya kira demikian, Pak Wicipto. Terima kasih, Pak Cito. Ya. Terima kasih banyak, Prof, atas sharingnya. Mungkin ada 2 pertanyaan, Prof, 3 ya kalau nggak salah. Ini tentang dari Pak Hidayat. Iya, Pak. Apakah penyusunan standar MBKM inherent dengan standar nasional dikti atau tambahan standar? Terus sekaligus saja Pak Warjito. Ya, ini teknis semua sebenarnya. Kemudian ini pembuatan penerapan kompetensi lulusan yang link and match dengan manajemen dikti lebih baik ditetapkan oleh universitas atau setiap level fakultas seharusnya memiliki profil yang lulusan yang khas. Kemudian yang ketiga, konversi nilai. Di setiap program MBKM, apakah juga harus dibuat standar? Mungkin itu, baik. Pak Ali bisa pilih. Ya, yang pertama dulu barangkali Pak. Ya, saya nyuwun sewu Pak, ini kebetulan 6:30 saya ada rapat lagi Pak, nggak apa-apa. Tapi ya. Jadi apakah penyusunan standar MBKM inherent dengan standar nasional dikti atau tambahan standar? Ya, jadi seperti tadi saya kemukakan, kalau Permendikbud nomor 3 itu kan tentang standar nasional pendidikan tinggi. Di dalamnya ada tadi loh yang disebut sebagai kesempatan belajar di luar prodi. Nah, berarti itu kan harus ditambahkan karena termuat di dalam standar nasional pendidikan tinggi di Permendikbud nomor 3, Ibu dan Bapak. Ya. Kemudian tentang akreditasi, tadi ada 3 standar yang harus ditambahkan, tapi tidak dalam kelompok SN Dikti, tapi di dalam kelompok standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Begitu ya, Pak. Siapa ini? Hidayat. Oke, next. Yang berikutnya. Dari Bu Nadia. Ya. Menurut Pak Yohanes, dalam pembuatan penetapan kompetensi lulusan yang match dengan penetapan dikti, profil lulusan lebih baik ditetapkan oleh universitas atau setiap level fakultas seharusnya memiliki profil lulusan yang khas. Ya, kalau lulusan saya kira harus sesuai dengan profil dari prodinya masing-masing ya. Karena kompetensi lulusan setiap prodi kan berbeda dengan prodi satu prodi dengan prodi lainnya. Nah, tapi kalau di tingkat universitas pasti ada profil lulusan yang umum yang harus dimiliki oleh setiap lulusan suatu perguruan tinggi. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. Jadi misalnya saya ambil contoh, kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah itu profil umumnya harus mempunyai kemampuan, harus mempunyai kompetensi Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu prodinya apapun ya tetap harus punya kompetensi itu, ya, Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Tapi di setiap prodi tentu berbeda-beda antara prodi, apalagi kalau teknik dan hukum misalnya itu sangat berbeda. Jadi setiap kalau di sini level ya harus, kalau fakultas ya fakultas bisa ada, bisa juga tidak, karena fakultas itu ada yang hanya punya satu prodi, misalnya fakultas psikologi, fakultas hukum, itu prodinya cuma satu. Jadi kompetensi lulusan fakultas sama dengan atau identik dengan kompetensi lulusan prodi. Next. Dari Bu Titin Purnaningsih. Ya. Konversi nilai dari setiap program MBKM, apakah juga harus dibuatkan standarnya? Tentu, Bu.
dengan sendirinya, karena kompetensinya saja kan harus disesuaikan. Pak Woni, apa kabar? Kompetensinya saja harus distandarkan nanti, harus disesuaikan. Apalagi sistem nilainya pasti berbeda itu, menurut hemat saya, antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Jadi harus ditetapkan konversi nilainya bagaimana, gitu. Standarnya ya. Baik, saya kira begitu, Pak. Terima kasih banyak, Prof. Mohon bisa closing, Prof. Oh, waduh. Ada Prof pribadi, Pak Warjito, mungkin satu. Pak pribadi. Ya, silakan, Pak. Pak Prof pribadi. Halo. Iya, Pak. Masih di mute, Pak Pri. Masih di mute. Suaranya Prof pribadi masih. Nah, ini. Ya. Baik, terima kasih. Saya menanggapi masalah ISO tadi. Ya, mohon maaf. Selamat berkenalan, Prof. Johannes Gunawan. Ya. Malam, Prof. Jadi dalam era globalisasi, jangan sampai seperti kita ini katak dalam tempurung. Apalagi saya bergerak di bidang standarisasi. Terima kasih pada Pak Warjito, sudah lebih hampir 200 kawan-kawan AMI yang tersukasi internasional bersama Quantum, di mana Quantum salah satunya yang terakreditasi internasional berbasis ISO 17024. Nah, dalam konteks ini, saya menanggapi bahwa SPM tadi tidak relevan dengan ISO. Tetapi perlu saya kemukakan bahwa dalam klasifikasi perguruan tinggi itu ada output 25% di sini. Bahwa di bawah itu prodi harus terakreditasi internasional. Sementara ISO 9001 sudah tidak boleh dipakai. Maka ini kesempatan. 2001 tahun 2018 sih belum dipakai di seluruh dunia. Indonesia sudah mendapatkan izin. Makanya model format ISO 2001, karena seluruh prodi di Indonesia di sini, di dalam bobot klasifikasi yang 20%, salah satu bobot, berapakah jumlah prodi yang terakreditasi bersertifikasi internasional. Jadi ini udah jelas ini ya, di mana IPB mendapat nomor 1 di sini. Nah, oleh karena itu, format ini belum dibentuk secara nasional, maka format ini harus mengandung unsur-unsur SPM dan BAN PT. Demikian Pak Johannes. Jangan malah ISO 2001 ini dianggap tidak penting, tetapi merupakan satu sarana perguruan tinggi tersebut prodinya dikenal di luar negeri. Karena itu ini kesempatan harmonisasi. Ayo kita satukan format-format yang belum terbentuk di seluruh Indonesia ini, masih nol, dipimpin oleh IPB ini bersama Pak Prof. Johannes, developer masuk dalam tim ini, membangun bersama-sama SPM tadi, BAN PT, yang wujudnya link to ISO 2101. Iya, Pak. Sehingga pada waktu membuat SPM di BAN PT ini, wujudnya sudah adalah 2101 yang 10 klausula itu. Oleh karena itu, satu kali bekerja, bisa mendapatkan SPM, juga bisa mendapatkan akreditasi BAN PT, bisa masuk ke klasterisasi. Yang masuk ke dalam format ISO 21001 yang selama ini belum diterapkan. Kami masih mau membentuk tim dan Pak Warjito IPB ini. Untuk itu saya rencanakan Pak itu Senin kita membuat free lagi, yaitu Introduction ISO 21001. Demikian, karena sangat penting sekali di sini menyatukan pendapat ini. Terima kasih. Mohon maaf, Prof. Terima kasih, Prof. Saya kira betul sekali yang dikemukakan Prof. Pribadi, yaitu kalau nanti Permen Dikbud tentang SPM itu keluar di sana, yaitu bahwa akreditasi secara internasional itu bisa dilakukan
bagi perguruan tinggi yang sudah memang mampu untuk akreditasi nasional melalui BAN-PT atau LAM, maka di sana tidak diperlukan ISO, Pak. Karena peraturan perundang-undangannya mengatakan, artinya apakah nanti unggul atau baik sekali, itu silakanlah nanti dibimbing oleh Prof pribadi untuk kita punya 4.700 kan perguruan tinggi, Prof. Ya, 4.700 saya punya kalau linknya ya Pak. Ya, linknya. Kesempatan nanti bisa didengar. Ya. Baik Prof. Bisa Johannes. didengar. Linknya, suaranya terputus. Iya, suaranya tidak jelas, terputus. Ya. Ya, jadi disinkronisasi impian saya justru format-format itu menjadi ISO. ISO itu diarahkan bagi perguruan tinggi yang secara nasional akreditasinya sudah unggul. Ya. Itu boleh, tapi kalau perguruan saya tidak jelas Pak Warjito. Sama Pak. Saya kira mungkin nanti spesifik aja gitu gitu. Ya. Ini khusus nanti Prof Johannes dengan Prof Pri kita diskusi lagi itu Prof. Gitu, Prof. Ya. Baik Karena, Pak Woni. Ya. Pak Johannes. Spesifik aja gitu. Ya. Ternuhun Prof Johannes. Pak Johannes. Ya. Ya, baik. Kayaknya sinyal di Bapak. Oh gitu ya Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak. Ada closing Pak? Sinyal di saya ini putus-putus. Ya, sama-sama. Ya. Gimana Pak Woni? Oh iya, ya. Secara khusus mengenai hal tersebut. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang telah hadir sampai tadi sekitar 500 orang Prof yang mendengarkan Pak Johannes Gunawan. Baik. Pak Woni boleh memberikan sertifikat, Pak? Mas Ajat, silakan Mas Ajat. Woni boleh memberikan sertifikat, Pak? Ya. Mas Ajat, silakan ya. Mas Ajat. Prof Johannes, Prof Jogun nih, saya panggilnya Pak Jogun biasanya nih. Jogun nih, kami dari P2STM menyampaikan penghargaan yang terima kasih sertifikat atas pemberian pengetahuannya yang luar biasa. Terima kasih Prof.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga terima kasih banyak Pak Johannes. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Lebih spesifik mungkin ada vokasi, ada akademis gitu ya, jadi lebih mudah dalam komunikasinya. Terima kasih, mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Prof. Jogon, Prof. Prof. Johannes, terima kasih penyerahannya luar biasa. Terima kasih Pak Umi. Terima kasih Prof. Jo, Pak Woni. Pak Edi. Apa kabarnya nih? Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Kasih Bapak-bapak, Ibu, baik. semuanya. Saya mohon izin live, udah maghrib nih, Pak Haji, Pak Adi. Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih. Assalamualaikum.